Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kaji, kali ini kita bertemu lagi nih. Gimana kabar kalian? Tentunya harus baik dong. Oke. Buat teman-teman, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Dan semoga bisa sampai hari kemenangan nantinya. Baik, kita langsung ke intinya aja ya. Kali ini kita akan mengadakan podcast Kaji yang kedua kalinya, yaitu dengan mengusung tema menggapai malam Lailatul Qadar. Dan sama seperti tahun kemarin, podcast kali ini kita mendatangi narasumber yang berasal dari pembina Pramuka SMA Negeri 1 Jatilawang sendiri. Oke, mungkin Kak Mahmudin bisa say hi ke kamera dulu, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya bisa bertemu kembali dalam suasana yang berbeda karena dalam suasananya bulan yang penuh keberkahan yaitu bulan Ramadan. Tetapi alhamdulillah kegiatan pendidikan kepramukaan masih tetap berjalan melalui media-media yang seharusnya digunakan, yaitu salah satunya media elektronik seperti menggunakan jaringan internet ataupun apa ya. Oke, jadi pada podcast kali ini kita itu nanti bakalan ada 13 pertanyaan yang akan kita bahas pada podcast kali ini. Mungkin sebelumnya kita bahas dulu apa itu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar berarti ya. Yes. Malam kalau di dalamnya itu kalau perlu kita tahu, kalau sebenarnya kalau menggunakan kata malam itu jangan menggunakan Lailatul Qadar karena lail itu sendiri adalah artinya malam ya. Baiknya itu Lailatul Qadar ya. Mencari keberkahan Lailatul Qadar. Ya. Banyak orang mengatakan Lailatul Qadar adalah malam di mana di situ terdapat malam mulia, malam keberkahan, malam yang lebih dari 1000 bulan itu Lailatul Qadar. Banyak sekali karena sebenarnya itu adalah sebuah keistimewaan yang di dalamnya mungkin di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yaitu syahrul Ramadan alladzi ya unzila fihil Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinani manal huda wal furqan. Bulan Ramadan bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Berarti malam Lailatul Qadar bukan suatu malam diturunkannya Al-Qur'an. Perlu kita tahu Al-Qur'an adalah sebagai pegangan hidup, petunjuk hidup bagi umat Islam. Jadi seperti itu, Mas. Oke, jadi kesimpulannya malam Lailatul Qadar itu merupakan malam yang penuh berkah ya, Pak. Iya. Karena pada malam ini segala urusannya penuh hikmah. Bukan hanya itu, di malam ini, malam yang memancarkan cahaya hidayah yang diturunkan untuk kebahagiaan manusia itu sendiri. Baik, alangkah baiknya kita langsung saja menuju ke pertanyaan nomor 1. Baik Pak, ini pertanyaan nomor 1 nih. Siap. Kayak tes saja ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 1. Apa saja keistimewaan malam Lailatul Qadar itu? Ya. Perlu kita tahu istimewa Lailatul Qadar itu sangat banyak ya. Cuman ada beberapa. Dalam Quran surat Al-Qadar ayat 15 ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbil man kulli amal. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di dalam itu ada beberapa keistimewaan yaitu dari firman Allah tersebut. Lailatul Qadar mempunyai 3 kelebihan, 3 keutamaan. Yang pertama adalah orang yang beramal pada malam itu akan mendapatkan pahala sebanyak lebih dari 1000 bulan. Saya katakan lebih dari 1000 bulan berarti bisa 1100 bulan, 2000 bulan dan
Yang jelas lebih dari 1000 bulan. Kemudian yang kedua, para malaikat turun ke bumi mengucapkan salam sejahtera kepada orang-orang yang beriman. Ketiga, malam itu penuh keberkahan hingga terbit fajar. Itu yang saya ambil kesimpulan dari surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Padahal ada beberapa keutamaan, keistimewaan yang lainnya, yaitu akan diampuni dosa yang terdahulu, ya. Sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa yang pada malam Lailatul Qadar mengerjakan ibadah dan berdoa dengan penuh keimanan, ya, yang dipersembahkan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dari segala dosanya yang telah terdahulu dan yang akan datang. Ya, doa-doa yang terdahulu dan yang akan datang. Bahkan Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin juga menyampaikan, ya, siapa saja yang mendirikan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan hanya mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, ya. Hadis ini berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Kemudian yang kedua keistimewaannya adalah malam keberkahan, ya. Malam ini adalah berkah karena disamping dengan turunnya Al-Qur'an, juga dalam Quran surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai 6, ya, yang artinya sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar di sisi kami, ya. Sesungguhnya kami adalah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Quran surat Ad-Dukhan itu malam keberkahan, ya. Kemudian juga di Lailatul Qadar itu malam keselamatan dan setan tak bisa mengganggu kegiatan manusia. Karena apa? Di dalamnya adalah khusus orang-orang yang betul-betul bertakwa. Tidak sembarang orang bisa melaksanakan kegiatan ini, ya. Itu. Kemudian tadi sampaikan kelebihan atau kemuliaan utamanya adalah malam diturunnya Al-Qur'an. Ya, seperti tadi disampaikan ketika surat Al-Qadar, ya, ayat 1 sampai 5, pertama ayat 1 disampaikan bahwa malam itu adalah turunnya Al-Qur'an, kemuliaannya. Itu masih banyak sekali kemuliaan-kemuliaan, bisa tidak disebutkan, hanya beberapa titik, bisa banyak sekali. Itu seperti itu, Mas. Baik, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ya. Itu bagaimana terjadinya tanda-tanda malam Lailatul Qadar? Ya. Sebenarnya ketika tanda-tanda malam Lailatul Qadar sebenarnya tidak ada tanda-tandanya, Mas. Cuman disebutkan dalam hadis itu sesudahnya kebanyakan sesudahnya, yaitu seperti hadis riwayat Muslim, ya. Malam itu adalah malam yang cerah, yaitu malam ke-27, dan tanda-tandanya ialah pada pagi harinya matahari terbit berwarna putih tanpa memancarkan sinar ke segala penjuru. Iya, itu malah paginya, malah matahari menyinari atau mataharinya menyinari ke segala penjuru. Tidak ada sebelumnya, belum ada, Mas, itu seperti itu. Berarti mungkin ketika malam harinya itu tidak terjadi apa-apa, ya, Pak? Betul. Kemudian hadis lain juga mengatakan, ya, ada beberapa dalil yang membicarakan tanda-tanda Lailatul Qadar, namun itu semua tidaklah nampak kecuali setelah malam tersebut terjadi. Setelah Lailatul Qadar itu ada, baru disebutkan. Seperti hadis riwayat Al-Baihaqi dinyatakan sahih oleh Aisyah bin Al-Albani, ya. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari matahari bersinar tidak begitu cerah dan nampak kemerah-merahan. Yang jelas itu ketahuinya adalah esok hari mataharinya kemerah-merahan, tidak mendung dan sebagainya. Biasanya pagi harinya. Yang jelas malam harinya begitu tenang karena malaikat turun. Setan tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak hanya satu malaikat, tapi beribu-ribu malaikat, lebih dari satu, banyak sekali. Itu seperti itu, Mas. Malamnya tidak ada tanda khusus, cuman setelahnya mungkin malamnya tenang, itu seperti itu.
Itu dia tadi yang disampaikan oleh Kak Mahmudin. Kita bisa lanjut ke pertanyaan nomor 3, Pak. Doa apa yang dibacakan khusus untuk malam Lailatul Qadar? Iya. Mungkin Raihan pernah atau ikut pernah sholat tarawih ya. Ya, itu ya namanya Subhanal Malikil Kudus Rabbil Malaikati. Wah, itu doa khususnya. Tetapi aktivitasnya bisa terserah. Ayah mau tadarus silahkan, monggo. Yang mau sholat sehari malam itu silahkan. Yang membaca zikir juga silahkan. Beristighfar juga silahkan. Yang penting dilakukan ketika malam hari berada di dalam rumah Allah, yaitu masjid. Seperti itu. Harusnya itu kalau jenengan sudah Mas Raihan atau teman-teman DA atau teman-teman sobat gaksi atau umumnya atau khususnya ya, itu yang saya tahu adalah Subhanal Malikil Kudus Rabbul Malaikati Waruh ya. Kita bisa lanjut ke pertanyaan nomor 4. Apakah jika kita beribadah di malam Lailatul Qadar, pahala kita akan berlipat ganda? Ya, permasalahan itu ya tadi disampaikan. Yang jelas pertama, ibadah itu dilakukan di malam hari dan dilaksanakan di masjid, di rumah-rumah Allah. Iya. Apabila kita melakukan sholat, berarti pahala kita ya, itu kita mengerjakan sholat seperti 1000 bulan, minimal 1000 bulan. Berarti kurang lebih kita setiap hari seperti sholat. Allahu Akbar, sudah mungkin kalau kita sholat taraweh jalannya yang sedikit, yang 11, ini mungkin bisa sholat 1000 tahun, bagaimana rasanya. Itu seperti itu, bayangkan kalau kita berzikir la ilaha illallah atau beristighfar astagfirullahaladzim atau makan hal yang positif, membaca Quran, berarti sama saja kita membaca lebih dari 1000 bulan. Itu continue tanpa terputus dalam artian kalau kita tarawih mungkin kita salam, duduk, minum. Kalau ini enggak, terus continue gitu, lebih dari 1000 bulan. Sebenarnya Mas Raihan membaca mushaf atau membaca Quran baru membaca Al-Fatihah saja. Ya, berarti Mas Raihan mendapatkan pahala kebaikan 1000 bulan. Al-Fatihah selama 1000 bulan tanpa henti, bolak-balik. Bayangkan, luar biasa. Ya. Selanjutnya pertanyaan nomor 5. Amalan apa yang bisa kita kerjakan saat malam Lailatul Qadar? Ya tadi banyak sekali, ada sholat, zikir, membaca Quran, berzikir, beristighfar atau yang lainnya di dalam masjid. Itu seperti itu. Tapi sebelumnya kalau misalkan kita menjalankannya di malam hari, iktikaf itu termasuk tidak, Pak? Iktikaf itu salah satu dalam bentuk apa namanya ya? Iktikaf salah satu bentuk adalah cara untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan iktikaf. Karena iktikaf berdiam diri. Tidak mungkin berdiam diri tanpa suara. Saya yakin di dalam hatinya, di dalam mulutnya dia akan berucap. Kadang Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus. Ada yang astagfirullah, dengan tenang, lembut. Itu karena iktikaf berdiam diri sambil berminta kepada Allah, meminta ampunan, berzikir, seperti itu, Mas. Iktikaf tidak harus blek datang. Kalau kita diam, kita bisa tidur bablas. Tidur sampai. Iya, dicoba aja anak, luar biasa tenangnya itu malam Lailatul Qadar. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 6. Hikmah apa yang kita dapatkan pada malam Lailatul Qadar? Hikmahnya ya, tadi sampaikan keutamaan sama hikmah sama beda itu berarti. Kurang lebih. Iya, ya hikmahnya itu tadi kita dapat beribadah, melakukan satu ibadah di dalam masjid. Ketika kita berjumpa dengan Lailatul Qadar, kita bisa saja beribadah 1000 bulan. Ya, itu beribadahnya. Kita mendapatkan ketenangan. Kita mendapatkan keberkahan. Kita diampuni dosanya. Itu seperti itu hikmahnya. Masih banyak hikmah yang bisa kita ambil dari situ. Ya, apabila kita berjumpa dengan Lailatul Qadar. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 7. Mungkin ini dari teman-teman yang ada di rumah banyak sekali yang sama pertanyaan dengan ini.
kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi, Pak? Ya. Malam Lailatul Qadar adalah kalau kita mengacu pada Quran, Iya. ya, surat Al-Qur'an, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan, ya. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu lebih baik dari sebulan pada menurunkannya malaikat, ya, dengan izin Tuhannya mengatur segala. Malam itu penuh dengan berarti kita tahu, ya, mungkin di situ ataupun dalam surat Al-Baqarah dijelaskan lagi, ya, yang disampaikan malam itu tidak ada khususnya, berarti antara malam 1 Ramadan sampai malam 30 Ramadan tidak dikhususkan, iya. Karena apa? Mungkin ketika itu ada hadis tadi disampaikan di awal, hadis riwayat Muslim nomor 762, malam itu adalah malam yang cerah, yaitu malam ke-27 dari bulan Ramadan, dan tanda-tandanya ialah pada pagi harinya matahari terbit berwarna putih tanpa memancarkan sinar ke segala penjuru. Iya, itu. Jadi Itu tadi 27 ya dia menunjukkan dan sebagainya. Jadi malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam 27 bulan. Enggak mesti itu kan hanya sebuah hadis, biasanya kebanyakan itu kan Rasulullah. Tetapi ada lain lagi yaitu hadis riwayat Ahmad Al-Bukhari dan Abu Daud, ya, menyampaikan Lailatul Qadar ada berada pada 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Ya, itu seperti itu. Ada lagi selain itu Lailatul Qadar juga dikatakan seringkali jatuh pada malam ke-27 bulan Ramadan. Ya. Sebagaimana Ubay bin Ka'ab pernah bersumpah bahwa Lailatul Qadar jatuh di malam ke-27. Kemudian ditanyakan kepadanya, "Dengan apa engkau mengetahui itu?" Ubay menjawab, "Aku mengetahuinya melalui tanda-tanda yang diberikan oleh Rasulullah, bahwa matahari akan terbit pada pagi harinya seperti bejana tembaga yang tidak memancarkan sinarnya." Itu. Bahkan ada yang menyebutkan lagi bahwasanya malam Lailatul itu jatuh pada 10 hari terakhir, tepatnya pada tanggal-tanggal ganjil. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Tapi tidak menuntutnya jatuh pada malam ke-20, ke-22, malam-malam yang lainnya. Cuman dispesifikkan, dikerucutkan. Cara anak sekolah dibuat kisi-kisi. Iya, kisi-kisi. Pilih merucut lebih mengerucut sehingga tahu apa yang akan dikeluarkan, seperti itu. Itu seperti itu, Mas. Spesifiknya enggak paham, tapi kisi-kisinya seperti itu. Oke, kita bisa lanjut ke pertanyaan yang ke-8. Apakah seseorang tetap akan mendapatkan pahalanya meskipun ia tidak melihat malam Lailatul Qadar pada malam itu? Iya. Yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang spesial. Yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah seorang yang pilihan, ya, dimana tidak sekalipun dia langsung ketemu, ya. Jadi hanya orang-orang pilihan dalam artian orang yang mau beriktikaf di masjid, orang yang mau, ya, menahan ngantuknya demi sebuah Lailatul Qadar, ya, ibadah dilakukan di masjid. Jadi ketika ada orang-orang yang melakukan di luar itu, dia tidak bisa mendapatkan apa-apa, Mas. Kadang mohon maaf ketika tidur di dalam masjid Lailatul Qadar datang, berarti pahalanya dia seperti tidur 1000 bulan. Seperti itu. Apa yang dilakukan aktivitas di masjid itulah yang akan dicatat oleh malaikat. Seperti itu. Selanjutnya kita ke pertanyaan nomor 9, teman-teman. Apakah semua orang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, Pak? Tidak semuanya. Tidak semuanya. Karena yang jelas, yang pertama dia beragama Islam. Iya, nggak mungkin. Ya, orang kafir datang ke masjid beribadah, itu nggak mungkin. Kemudian orangnya yang jelas orang yang tadi saya katakan pilihan, karena dia mau berjuang, mau bertakwa luar biasa. Kalau dia tidak mempunyai keimanan, ketakwaan yang luar biasa, dia tidak mungkin akan beribadah malam-malam di masjid. Dia kalau banyak orang kadang sendirian, nggak mungkin. Saya yakin perasaan malas, takut dan sebagainya. Nah, itu seperti itu. Nah, Raihan bayangkan sendiri, pernah iktikaf di masjid?
Belum pernah ya. Nanti dicoba awal mulanya, nanti tidak gampang. Masa dengan mudahnya. Kalau itu berarti nanti orang yang di pos kamling yang ronda dapatan faedahnya dong, enggak karena itu dari masjid. Saya juga awal mulanya seperti itu. Ketika saya pernah mencoba iktikaf di masjid, luar biasa, beratnya minta ampun. Iya. Itu silahkan dicoba nanti. Mencoba. Nanti bisa praktek itu seperti itu. Mungkin teman-teman yang sedang menonton mau mencoba beriktikaf di masjid, mau silahkan nih Pak. Harus, kalau bisa harus, jangan hanya mencoba dok, harus iktikaf. Harus istikaf. Kalau amalnya adalah tadi sampaikan. Kalau kita nggak bisa setiap malam, kita usahakan malam yang ganjil. Kalau malam yang ganjil sudah siap, silahkan 10 hari terakhir. Seperti itu. Ya, paksakan. Kalau punya bapak, punya ayah, punya ibu, bawa aja. Kalau perlu satu keluarga besar dibawa ke masjid. Bisa, boleh. Iya. Silakan. Itu bagaimana caranya untuk mendapatkan. Biasanya kalau banyak temannya kan nanti banyaknya itu. Selanjutnya kita ke pertanyaan nomor 10. Mengapa waktu kedatangan malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan? Ya. Saya sampaikan ya. Kalau sesuatu diberitahu, ya orang akan beribadah pada malam itu saja. Nanti malam yang lainnya akan sepi, tidak ada orang beribadah. Nanti akan sewune, mungkin saya, Narehan, teman-teman Dewan Ambalan, teman-teman pembina, sobat gaji ataupun warga Jatilau, warga seluruh dunia yang beragama Muslim, Islam, nantinya akan mengincar, oh ini Lailatul Qadar malam 27, aku ngibadah 27 saja, dosanya diampuni, dapat pahala, kemudian 1000 bulan, lebih dari 1000 bulan, enak banget berarti. Setelah itu mati nggak masalah, yang penting udah dapat itu, ya apa enggak? Ya, itu kalau itu kenapa dirasakan, biar orang itu ada usaha. Buat menggapainya. Iya, itu seperti itu. Biar orang tahu setiap orang itu pengen berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar dengan cara apa? Meramaikan malam-malam Ramadan. Malam-malam di bulan Ramadan dengan cara iktikaf. Ramai-ramainya bukan nabuhi mercon. Ya, tapi meramaikan di masjid, baca Quran, sholat tarawih, berzikir, iktikaf. Tidak melihat malam 27, 21, 10 hari terakhir, tapi dari awal sampai akhir. Ya. Tapi kadang-kadang malah kebalikannya ya Mas ya. Iya. Tanggal 1 Ramadan, malam 1 Ramadan banyak. Tanggal 10 sudah mulai kemajuan. Lumayan maju. Nanti 10 hari terakhir selarik tok, tadinya 5 hari selarik. Iya, itu yang mungkin sudah dialami oleh sebagian masjid atau mushola di seluruh Indonesia, itu seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 11 Pak. Apa perbedaan malam Lailatul Qadar dan Nuzulul Quran? Ini lihat ya. Kalau disampaikan adalah kalau tadi di Quran Al-Qadar, Quran Al-Qadar ayat 1 mungkin ya. Itu mungkin sama ya. Lailatul Qadar turunnya cuman kan ketika turunnya Al-Qur'an itu satu kali mungkin ya. Diturunkannya satu kali seumur hidup, yaitu wahyu yang diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi kalau Lailatul Qadar itu setiap tahun ketika bulan Ramadan. Itu setahu saya seperti itu. Kalau ada yang salah mohon maaf, tapi setahu saya seperti itu ya. Kalau melihat surat Al-Qadar ayat 1 ya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 12. Mendekati pertanyaan nomor terakhir teman-teman. Ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, apakah ada spesialnya Pak? Mungkin Yang jelas saya nggak begitu paham karena tidak dijelaskan. Dia baru bisa mendapatkan, beda dengan ketika orang mendapatkan slot atau gel atau judi atau hadiah atau apa atau bonus, dia akan sumringah dapat PLT, langsung penampilannya langsung berubah. Tapi kalau Lailatul Qadar itu tidak ada yang spesifik ya. Tapi jelas mungkin dilihat dari tandanya orang itu dia akan cenderung tenang, cenderung tidak sombong, dia akan selalu mendekati ini dengan Allah, tidak akan takabur, tenangnya, tentram, dia akan murah senyum, orangnya murah senyum, ya, ketemu orang lain pun dia akan
memancarkan senyuman yang penuh keikhlasan. Jalan dia penuh ketenangan, ada masalah apa-apa dia tidak mudah terpancing. Ya. Dia semakin rajin beribadah. Ya. Itu seperti itu. Jadi Tanda-tandanya. ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu seperti yang tadi Pak mau bilang gitu, Iya, tenang. Iya, tenang, Semakin tekun beribadah, murah senyum. senyum. Iya, itu. Mungkin wajahnya bercahaya. Bercahaya ya, apakah dalam Iya. petromahnya saya nggak tahu, yang jelas bercahaya. Bercahaya. Saya juga nanti dilihat sendiri. Kadang kalau kita melihat orang kan ada yang orang kusem. Contohlah kita melihat orang yang BBA, perokok, tukang mabok, meskipun dia pakai pewarna di bibir, lipstick, dia akan apa ya, bibirnya akan apa ya namanya ya, Pecah-pecah gitu. ya ada pecah, kadang-kadang apa ya istilahnya ya, kehitam-hitaman apa ya, kayak kusam. Iya, kusam. Mungkin menara tadi itu bercahaya, meskipun orangnya hitam tapi sedap dipandang orang. Oh, iya. Berkarisma. Berkarisma luar. Berkarisma. Itu seperti itu. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang terakhir nih Pak. Ya. Mengapa malam Lailatul Qadar hanya turun di bulan Ramadan? Mengapa tidak di bulan-bulan lainnya? Ya, itu kalau pertanyaan seperti itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kalau saya nggak tahu, itu hak prerogatif daripada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu seperti itu. Itu menjawabnya susah itu. Mengapa? Ya, karena mungkin dipilihnya seperti itu. Ya. Biar di bulan Ramadan. Iya, karena Ramadan adalah bulan panen. Iya. Biar nanti panennya banyak sekali. Seperti itu. Iya. Itu terkait Lailatul Qadar, Mas. Yang jelas malam Lailatul itu luar biasa, harus kita perjuangkan, harus kita itu kan apa ya, kita usahakan untuk mendapatkannya. Jangan sampai tidak. Kalaupun kita belum berjodoh, semoga tahun depannya kita bisa berjodoh. Coba saja, Mas. Iya. Dalam rangka menggapai Lailatul Qadar, jangan hanya sebatas kita membaca ikut pengajian, kita coba. Karena malam Lailatul Qadar itu tidak hanya terjadi harus di malam hari, tetapi di antara petang sampai subuh fajar. Iya, cuman banyak yang mengatakan Lailatul Qadar itu kebanyakan di sepertiga malam yang terakhir. Itu seperti sholat tahajud. Ya. Itu dia tadi sekilas tentang malam Lailatul Qadar. Terima kasih kepada Pak Mahmudin yang telah menjadi narasumber pada kegiatan podcast kali ini. Ya. Oke. Dan buat teman-teman, jangan lupa tonton video kami karena ini merupakan salah satu podcast yang kedua, yaitu podcast tentang malam Lailatul Qadar. Mungkin dari saya sekian, dan dari Pak Mahmud mungkin ada tambahan Pak? Ya, terkait dengan bulan puasa malam Lailatul Qadar ya. Saya harapkan kepada sobat kasih ataupun teman-teman DA, teman-teman pembina atau warga SMA Jatilawang, marilah kita songsong Ramadan tahun ini dengan ikhtiar mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Karena itu adalah sesuatu yang luar biasa dan kita harus mendapatkan selama hidup kita. Meskipun hanya sekali seumur hidup. Karena itu yang akan membantu kita terbebaskan dari api neraka. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.